Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tio Arya Perdana, peserta program pertukaran mahasiswa Nusantara asal Universitas Lampung, jurusan Teknik Pertanian, outbound ke Universitas Gadjah Mada, jurusan Kartografi dan Penginderan Jauh, Fakultas Geografi. Saya di sini akan memperkenalkan salah satu kebudayaan Lampung, yaitu negeri Olo Gading. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah negeri Olo Gading. Negeri Olo Gading merupakan kebandaran pertama yang ada di Bandar Lampung. Mulanya, daerah yang didirikan oleh Ibrahim, gelar Raja Pemuka, sekitar 1618 Masehi ini merupakan kampung negeri dengan Lamban Balak sebagai pusatnya. Adapun tujuan pendiriannya menurut naskah Tambu Kebandaran Margabalak adalah memperluas wilayah kedudukan adat Margabalak di daerah Teluk Betung. Dengan demikian, kampung negeri merupakan kampung tertua di Teluk Betung. Namun, pada tahun 1883, warga kampung negeri mengungsi sementara akibat dampak meletusnya Gunung Krakatau. Kondisi kampung negeri berangsur pulih setelah banyak orang datang dan menetap, terutama di sekitar pelabuhan Teluk Lampung yang aktivitas perekonomiannya cukup ramai. Di antara mereka ada sekelompok orang yang berasal dari Olok Gading. Agar statusnya diakui karena terdampak letusan Gunung Krakatau, mereka mendatangi Kepala Margabalak untuk meminta izin. Karena komposisi orang Olok Gading lumayan banyak, maka kampung negeri pun berubah nama menjadi Kampung Negeri Olok Gading. Oleh karena komposisi marga yang tinggal di Kampung Negeri Olok Gading semakin beragam, pada tahun 1929, pemerintah Belanda melalui Kresidenan Teluk Betung mengeluarkan Stadsblad nomor 362 yang menetapkan penyatuan tiga marga, yaitu Marga Lunik, Marga Bumi Waras, dan Marga Balak menjadi Marga Teluk Betung. Agar tidak terjadi perebutan kekuasaan, sebagai perwakilan dari Kresidenan Teluk Betung, Mr. Gele Harun kemudian mengumpulkan para penyimbang paksi dan penyimbang tio untuk berembuk membahas pemimpin serta batas teritorial marga Teluk Betung. Dalam pertemuan tersebut, mereka bersepakat mengangkat Pangeran Pokok Ratu sebagai pemimpin konfederasi penyimbang di daerah Teluk Betung dan Tanjung Karang, yang terdiri atas 4 penyimbang paksi dan 9 penyimbang tiuh. Dalam dinamikanya, kemudian pada tahun 1972 diadakan sidang adat untuk mengubah susunan konfederasi penyimbang di daerah Teluk Betung. Akhirnya, disepakati bahwa susunan mengalami perubahan, yaitu 1 penyimbang tuha, 4 penyimbang paksi, dan 8 penyimbang tiuh. Dibentuknya 1 penyimbang tuha sebagai pesan tersirat bahwa penyimbang tuha adalah keturunan Ibrahim, gelar Raja Pemuka sebagai pendiri kampung. Pada tahun 1993, ada usulan dari penyimbang paksi untuk menjadi dan diangkat sebagai pangeran, dan akhirnya usulan tersebut disetujui. Pada tahun 1999, terdapat surat keputusan mengenai pengangkatan pangeran dari paksi-paksi dan ditetapkan bahwa hanya penyimbang tuha dan penyimbang paksi yang hanya bisa diangkat menjadi pangeran. Saat ini saya sedang berada di ruang perkumpulan adat di Lamban Balak. Ini merupakan ruang pertemuan antara raja-raja adat ataupun raja-raja marga jika suatu pertemuan itu diperlukan. Saya sekarang saat ini berada di Lamban Balak, di bagian ruang pertemuan yang kedua. Sama seperti sebelumnya, ruangan ini diperuntukkan untuk pertemuan raja-raja adat jika suatu pertemuan itu diperlukan dalam membahas suatu hal penting ataupun darurat. Dan lebih rinci, ruangan ini diperuntukkan untuk istri-istri raja ataupun yang disebut sebagai ratu-ratu.